ini supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka karena segala perbuatan mereka menyertai mereka, dan mereka menjadi teladan buat kita, bahkan kita yang sudah berusia tua sekalipun, bagaimana mereka melayani Tuhan setia sampai akhir. Perbuatan mereka di mana mereka melangkah menghasilkan buah. Saya sulit untuk menyebut salah satu dari mereka, maka saya sebut dengan kata mereka. Amin. Dan firman Tuhan katakan, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Jadi let them rest. Biarkan, relakan dan mengucap syukur untuk mereka boleh beristirahat dari segala jerih lelah mereka. Dan saya mau saksikan adalah berapa kebenaran firman Tuhan Yesus kegenapan yang menyertai keluarga Pak Munstar Sidaputar, ibu dan anak-anak, nyata sungguh. Hari Senin yang lalu, ketika saya diminta untuk melayani kebenaran firman Tuhan di ibadah penghiburan, satu pesan firman Tuhan yang Tuhan taruh di hati saya adalah, rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Kita akan baca lebih dulu, dan bagaimana hari ini kita sendiri menyaksikan firman Tuhan itu bukan nunggu nanti, tapi digenapi. Mari kita lihat dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ke-8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Di hari Senin, rancangan dari keluarga, rancangan dari teman-teman rekan yang mengurus seluruh proses ini enggak seperti ini. Betul ya Pak? Rancangan mulanya adalah akan dimakamkan di TPU Pedurenan, dan dengan kalau bisa pada saat itu ditumpuk dengan satu makam dengan Melisa. Dan saya percaya itu rancangan terbaik menurut keluarga. Tapi rancangan Tuhan Yesus jauh lebih baik. Amin. Rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Iya. Jalan kita bukan jalannya Tuhan. Betul. Dan dalam waktu yang menurut logika manusia, persiapan hal teknis adalah hal yang mustahil. Di tengah libur panjang, sumber daya terbatas, tapi Tuhan buat hari ini terjadi. Amin. Mereka ditanamkan di tempat ini dalam keadaan yang jauh lebih baik. Iya. Bahkan berkat terbaik. Amin. Bahkan saya hanya menyampaikan apa yang saya dengar dan apa yang saya terima. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Lebih dari itu berasal dari yang si jahat. Saya mendengar dengan telinga saya sendiri, lebih dari 2 saksi mengatakan bahwa ketika tubuh Melisa dipindahkan, diangkat, wajahnya utuh. Waduh, luar biasa. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Sudah 3 tahun lebih. Iya ya. Bahkan tadi ada seorang ibu yang menyaksikan bahwa bahkan make up-nya pun masih terlihat. Oh, ampun deh Pak. Utuh. Bahkan Pak Kamal yang memimpin tadi proses pengangkatan dan pemindahan juga mengatakan, sungguh kami menyaksikan. Cuman dia katakan untuk kode etik keluarga dan sebagainya dia tidak mengambil foto atau video, tetapi dia menyaksikan bahwa semuanya utuh. Itu kan rancangan Tuhan Yesus, bukan rancangan kita. Jalan kita bukan jalan Tuhan. Bahkan yang kita pikir, yang Pak keluarga, Pak Munstar Sidaputar berpikir, kalaupun ini bisa terjadi, sepertinya nggak bisa, mustahil, nggak mampu, nggak sanggup, nggak mungkin. Tetapi kalau Tuhan berkehendak, dalam hitungan menit, jam, atau hari, Dia Allah yang sanggup berkuasa menggenapi firman-Nya. Amin. Amin. Dan kita menyaksikan betapa kemuliaan Tuhan Yesus dinyatakan. Betapa kerinduan mereka berdua untuk selalu bersama-sama, dan Tuhan Yesus genapi, mereka juga pada akhirnya bisa bersama-sama, berdampingan. Amin. Amin. Firman Tuhan katakan di dalam Yohanes pasal yang ke-14
ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi Tuhan Yesus mengatakan ini ketika dia perjamuan kudus bersama-sama dengan murid-muridnya. Bukan hanya sekali, di mana Tuhan Yesus ada, kita berada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dalam Yohanes pasal yang ke-17, ayat yang ke-22, di sana dikatakan, Yohanes pasal 17 ayat 24, "Ya Bapa," ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, "aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku." Dan hari ini Melisa telah lebih dulu mengalami 3 tahun yang lalu, dan Melita apa yang diimani sepanjang hidupnya. Untuk satu hari nanti bersama dengan Tuhan Yesus, pemilik hidupnya, pencipta hidupnya, pemberi nafas hidupnya, dan yang mengaruniakan sukacita hidup kekal di sorga. Dia mengalami kegenapannya. Dan kita yang masih hidup juga menantikan kegenapan iman yang kita percayai. Kerinduannya Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus berada, kita semua yang percaya, mengenal sebagai anak-anaknya, domba milik kepunyaannya, dan yang dikasihinya, berada bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Amin. Jadi kalau kita melihat dengan mata jasmani kita, hari ini kita melihat ada 2 tubuh yang akan ditanamkan, tetapi kita percaya di dalam roh. Melisa dan Melita sudah ada bersama Tuhan Yesus dalam kerajaan surga. Itu sebabnya, mohon maaf, saya sangat keberatan kalau ada yang mengatakan, "Bu, kami turut berduka karena keluarga ini kehilangan 2 putri mereka." Tidak, keluarga ini tidak kehilangan 2 putri mereka. Kalau orang yang kehilangan, mereka nggak tahu kemana perginya. Kalau orang yang kehilangan, mereka nggak tahu bagaimana keadaan. Kalau mereka kehilangan, mereka tidak akan menemukan atau berjumpa kembali. Tapi keluarga Pak Munstar, Ibu Purnama, Rinaldo, dan Ronald, engkau tidak kehilangan orang yang sangat kau kasih. Karena mereka pergi ke tempat yang jauh lebih baik, ke tempat di mana Tuhan Yesus ada, dan kita pun nanti akan berada bersama-sama dengan mereka. Amin. Dan mereka dipanggil sebagai milik Tuhan Yesus, penyembah yang tulus, penyembah yang setiap nafasnya menyembah Tuhan, yang bukan hanya di event-event atau di acara atau di ibadah menjadi seorang penyanyi yang menyanyikan lagu rohani dengan merdu. Lebih daripada itu, mereka menjadi penyembah Tuhan. Amin. Dan sekarang mereka sedang menyembah Tuhan Yesus di dalam kerajaan sorga bersama-sama, tidak terpisahkan. Apa yang mereka imani, mereka menerima keadaan yang jauh lebih baik dari kita sekarang. Karena kita yang masih tinggal, ada pertandingan iman yang harus kita jalani. Tetapi mereka telah mengenakan suatu tempat yang firman Tuhan katakan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-1. "Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, yaitu suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia." Saya hanya berdoa kebenaran firman Tuhan Yesus ini memberi kekuatan kepada keluarga Melisa, Melita yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Bahwa kita masih mengenakan kemah, supaya keluarga bisa melihat dengan iman, percaya, bukan karena melihat, bahwa mereka telah mengenakan yang jauh lebih baik. Bukan lagi kemah, tapi satu tempat buatan Allah, buatan tangan Tuhan Yesus sendiri, kerajaan sorga. Bagian saudara dan saya, tekun,
setia, hidup dalam pertobatan, meresponi anugerah kasih karunia Tuhan Yesus, yang kita diselamatkan bukan karena pengorbanan kita. Kita diselamatkan bukan hasil usaha kita. Anugerah. Kita diselamatkan karena ada seorang yang menyerahkan nyawanya Amin. ganti kita. Mati di kayu salib, bangkit, menebus dosa kita. Bahkan dalam keadaan hidup kita sekarang, kita dilepaskan dari belenggu dosa yang merusakkan, menghancurkan, membinasakan. Supaya engkau tidak lagi hidup dirusakkan, tetapi engkau hidup